Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kembali lagi ya teman-teman. Nih ada Realme C30. Kasusnya itu di charger muncul logo petir. Namun untuk dayanya tidak nambah ya teman-teman. Oke ya. Nih kita coba charger terlebih dahulu. Wah, ini ada daya ya, namun putus-putus nyambung kalau di sini saya perhatikan. Coba saya ulangi. Nah, ini habis baterainya. Coba kita tunggu saat. Ternyata port chargingnya ini longgar ya. Nah, ini masuk ya 0%. Kita tunggu apakah oh ya, ini emang longgar, port chargingnya longgar. Jadi harus ditahan dulu baru dia keluar logo petir, dan infonya itu ketika keluar logo petir pun di charger dia tidak akan naik dayanya ya teman-teman. Jadi di sini kita akan lakukan pembongkaran terlebih dahulu. Kita fokuskan ke papan chargernya ini, karena di sini kita sudah dapat kesimpulan port chargingnya ini longgar ya. Jadi di sini kita bersihkan dulu, karena kalau saya perhatikan di sini ada bekas korosi, dan port chargingnya ini sudah longgar ya teman-teman, udah lapang juga. Oke, ini kita lihat kondisinya. Dan sebelum kita melangkah, kita tutup dulu bagian mikrofonnya ini. Ini saya menutup menggunakan lem UV, dan saya keringkan dulu ya, karena bagian mikrofon ketika kita melakukan pergantian port charging ini atau konektor charging ini, itu mikrofon sering mati ya teman-teman. Jadi lindungi mikrofon bisa menggunakan solatif anti panas, atau bisa juga menggunakan ini lem UV seperti ini. Oke, ini dia ya kondisinya. Kita perhatikan di mikroskop. Ini bekas air ya teman-teman, itu ada bagian korosi, bekas korosi ya. Ini teman-teman perhatikan. Jadi fix di sini permasalahannya, dan juga tadi port chargingnya longgar ya teman-teman. Nih, jadi di sini saya tarik kesimpulan, dan permasalahan itu fix di bagian konektor charger ini, dan saya akan lakukan pergantian konektor charger ini ya teman-teman. Karena kalau saya perhatikan kondisinya juga sudah korosi, dan itu kita wajib melakukan pergantian pada port chargingnya ini. Atau kalau seandainya port chargingnya masih bagus, itu bisa dicetak pasang ya teman-teman. Namun di sini saya melihat kondisinya juga sudah di bagian bawahnya tadi sudah melebar ya teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut, kita kasih flag terlebih dahulu. Sebelum kita melakukan pembloweran, kita wajib untuk melakukan flag. Tujuan kasih flag di sini supaya panas merata dan timah cepat meleleh ya teman-teman. Karena kalau kita kasih flag, tingkat lebur timah itu, tingkat didihnya akan lebih cepat ya teman-teman. Kalau tidak kita kasih flag, biasanya titik didihnya itu akan lama. Dia juga mendidih ya, tapi prosesnya lama. Jadi kita wajib kasih flag seperti ini. Di sini saya hanya menggunakan solder ya teman-teman, dan saya tidak menggunakan blower di sini. Untuk tekniknya teman-teman perhatikan, kita lumuri port chargingnya di bagian atas ini dengan timah yang banyak. Nanti ketika dia sudah mulai melunak, baru kita tarik ke atas menggunakan solder seperti tadi, atau bisa gunakan bantuan pinset ya teman-teman. Dan ini kita bersihkan sisa timah yang masih ada. Ini mudah ya, kemungkinan sudah pernah diganti port charging juga, jadi kita akan lakukan pergantian lagi ya. Oke, setelah tadi kita lepas, kalau seandainya timah pabrikan mungkin agak keras sedikit ya teman-teman, karena kalau di sini saya perhatikan ini sudah pernah ganti port, jadi agak lumayan lunak lah. Untuk prosesnya agak cepat ya. Tapi kalau seandainya timah ori pabrikan, itu teman-teman harus sabar sedikit, pastikan dia meleleh dan mendidih,
keadaan goyang ya teman-teman, dan dia terangkat. Oke, ini saya presisikan, saya menggunakan port charging micro ya, port charging yang universal, dan kita akan pasang menggunakan port charging yang universal. Jadi untuk port charging yang kita gunakan wajib sesuai kutubnya ya teman-teman. Jadi negatif positifnya serta jalur datanya harus sama, dan posisinya juga sama ya. Ini saya kasih timah dulu di bagian papan chargernya, dan saya tutupi lubang yang ini ya teman-teman, karena kalau saya diperhatikan port charging khusus seri ini dia ada cakangnya di sini ya teman-teman. Jadi ada pengaitnya juga lah, intinya seperti itulah. Jadi karena saya menggunakan port charging yang universal, saya tutup di bagian yang samping ke samping itu ya teman-teman, yang dua itu, karena kita tidak menggunakan konektor yang sama. Oke, ini saya menggunakan konektor universal dan kita tempel dulu seperti ini. Setelah itu kita fokuskan dulu ke bagian menyatukan pin-pin ini ya teman-teman, konektornya ini kita tahan menggunakan pinset dan kita solder secara pelan-pelan, dan pastikan pinnya menyatu, timah yang kita kasih tadi menyatu dengan kaki ya teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan, ini sudah nempel ya. Kalau sudah nempel seperti ini, kita bisa lanjut untuk kasih timah pada ini ya, di bagian ini, di bagian konektornya ini ya teman-teman. Kita pastikan kita lumuri dengan timah. Ini agak banyakkan juga tidak masalah ya. Jadi kita supaya tidak mudah lepas lah, kita kasih sedikit banyak ya teman-teman. Jadi ini kita solder, dan di sini untuk tekniknya kita tidak menggunakan blower ya teman-teman, cukup menggunakan solder saja. Dan setelah seperti ini, untuk di bagian konektornya ini, di bagian pin-pinnya ini yang 5, kita pastikan kita tambah timah lagi ya teman-teman, untuk memastikan pinnya ini menempel dengan sempurna dan dia tidak mudah lepas. Jadi kita tambah ketinggian timahnya, dan kita pastikan dia benar-benar menempel dengan papan chargernya ya teman-teman. Ini kita perhatikan di sini dia sudah nempel dengan sempurna antara sisi dan sisinya, sisi pinnya itu tidak ada yang gabung ya teman-teman. Jadi ini sudah maksimal lah pemasangannya, dan kita bisa lanjut untuk step berikutnya. Kita bersihkan dulu ya teman-teman, kita bersihkan sisa plug dan kita rapikan sambil kita lihat kondisinya apakah sudah rapi atau belum. Jadi usahakan kerja itu serapi mungkin. Jadi inilah teknik untuk teman-teman pemula yang baru terjun ke dunia servis ya teman-teman. Jadi harapan saya teman-teman bisa paham dengan apa yang saya jabarkan, dan teman-teman bisa mengambil pelajaran dari masalah-masalah yang saya share di channel ini ya teman-teman. Ini kebetulan sudah kita eksekusi, dan kita akan sedikit kasih solderan di bagian ketupannya ini. Ini ada penyanggahnya ya teman-teman. Ini tidak ada lem sama sekali. Ini dia kondisinya rapi ya teman-teman. Oke, lanjut kita kasih timah di sini ya. Kita kasih timah di sini supaya ketahanannya lebih awet ya, agar dia tidak mudah longgar ini solderan atau USB-nya ini, port chargingnya ini tidak mudah melebar dia. Ini kita rapikan lagi setelah kita rasa pas dan cukup. Untuk pin konektornya sudah oke ya. Lanjut kita akan lakukan pelepasan pada lem UV yang tadi melindungi mikrofon ya teman-teman. Jadi kita lepas lagi, dan ini kita lap dulu menggunakan tisu ya. Oke, ini teman-teman perhatikan untuk konektor, alhamdulillah ini sudah aman dan kita sudah bisa melakukan pengetesan.
dan pin juga sudah sempurna ya teman-teman. Dan tahap selanjutnya kita lepaskan dulu lah bagian pelindung dari mikrofon. Itu lem UV-nya kita buang terlebih dahulu. Ini untuk pembuangan bisa menggunakan pisau ya teman-teman. Oke, ini saya siapkan dulu pisaunya dan saya akan potong nih. Saya potong dan sambil kita perhatikan apakah ada flak yang masuk ke dalam atau tidak nantinya. Karena biasanya mic itu mati efek tertutupi oleh flak atau terkena flak lah, intinya dia sering mati seperti itu. Ini keras ya, saya menggunakan bantuan solder karena untuk ini biasanya lem PCB buat saya teman-teman. Ini kebetulan untuk yang lebih mudah itu habis, dan ini yang keras ya teman-teman. Ini lumayan keras nih. Kalau teman-teman butuh jumperan atau lem PCB, ini bagus. Ini dari produk Relief kalau nggak salah, UPH 902 ya teman-teman. Oke, ini teman-teman perhatikan untuk jalur mikrofonnya itu tidak dimasuki oleh plug ya. Jadi nanti harusnya ini aman ya teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman minta kunci layarnya untuk pengetesan mikrofonnya, karena kalau tidak dites takutnya imbas panas atau imbas plug mic-nya mati ya teman-teman. Oke, dan kita akan lakukan pemasangan pada handphone ini dan kita lakukan percobaan apakah pengecasannya sudah normal atau belum sambil kita tunggu nantinya. Dan info dari user itu handphone saat di charger muncul logo charger petir, logo petir, namun tidak nambah daya ya teman-teman. Jadi ini kita rakit terlebih dahulu dan kita pasangkan sambil nanti kita coba colok charger ya. Kok nyapang berasik ini kok wajar itu ya payi dong. Maleset pertama utang ama tabue. Oke, ini sekalian di bagian kabel antena saya pasangkan. Dan sekalian saya pasang penutup ya teman-teman. Oke ya, jadi itulah stepnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman pemula yang belajar mengganti part konektor charger. Dan ini berlaku untuk semua konektor ya teman-teman. Jadi bedanya nanti pada saat pelepasan mungkin agak keras kalau timah pabrikan ya teman-teman. Kalau ada lemnya teman-teman buang dulu lemnya. Nah, ini sudah muncul lagi logo petir, kita tunggu hingga baterainya ini terisi dan nambah daya dulu. Di sini durasi video saya percepat ya teman-teman. Jadi itu ya tadi stepnya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti akan kita coba terlebih dahulu, sekalian nanti teman-teman coba mikrofonnya ya. Nah, mikrofon wajib dicoba agar nanti user tidak kecewa dengan hasil pekerjaan kita. Intinya kita harus kerja maksimal dan kita pastikan fungsional normal ya. Dan ini sudah naik 3% ya teman-teman. Jadi kasus kita sudah down untuk pengecasan, tinggal lakukan pengetesan fungsionalnya. Dan ini saya akan pasang dan saya akan rakit terlebih dahulu handphone ini. Nanti saya coba hidupkan dulu. Dan di sini saya tidak menyertakan proses pengetesan mic ya, karena saya lupa juga untuk mengambil videonya. Dan pengetesan mic saya ambil setelah rekaman selesai ya teman-teman. Jadi mic sudah berfungsi, intinya kasusnya seperti itu. Untuk pengetesan mikrofon teman-teman bisa buka rekaman, mode rekaman, nanti teman-teman tes apakah sudah mengeluarkan suara atau belum. Jika sudah mengeluarkan suara, kasus selesai ya teman-teman. Jika belum mengeluarkan suara, teman-teman wajib melakukan perbaikan pada mikrofonnya. Oke teman-teman, mungkin ini dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman like dan subscribe channel ini, serta tinggalkan komentar yang bersifat mendukung.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan next video.